من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita akan lanjutkan isi hadis yang menyatakan tentang tanda-tanda akan berakhirnya dunia. Ada 6 tanda yang diberikan oleh Nabi dalam hadis yang sedang kita bahas, dan kita sudah membahas 4, yaitu munculnya pemimpin yang bodoh, kemudian banyaknya para aparat keamanan yang dipaksakan untuk membela para penguasa. Kemudian terjadinya jual beli hukum, dan di saat itu orang yang seharusnya dibela menjadi terzalimi. Begitu keadaan menjelang akhir zaman. Kemudian yang terakhir kita bahas minggu yang lalu adalah istighfafan biddam, begitu mudahnya meremehkan darah manusia. Jadi membunuh menjadi hal yang dianggap lumrah. Bahkan ada orang yang berseberangan dengan kita, maka kemudian dengan beraninya kita menghalalkan darahnya. Lawan-lawan politik disikat habis demi menuju kepada tampuk kekuasaan, dan itu tidak menjadi buah pikiran dan rasa takut kepada orang-orang yang telah diselimuti dengan nafsu dunia. Begitulah keadaan dunia menjelang kiamat, dan kita sudah melihat itu semua terpampang di depan mata. Jemaah berkah Allah. Kemudian Nabi melanjutkan tanda berikutnya yang kelima, sehingga Nabi mengatakan di awal hadis, berharaplah kematian datang lebih cepat kepadamu. Artinya lebih bagus kalau engkau tak berjumpa dengan keadaan ini. Sudah ada 4, dan yang 5 yang Nabi sebutkan adalah waqati'atur rahim. Yang akan terjadi berikutnya adalah maraknya pemutusan hubungan silaturahim. Jadi urusan memutuskan silaturahim ini dari semenjak zaman Nabi itu sudah ada. Tetapi ketika Nabi datang membawa rahmat kepada seluruh alam, maka orang-orang berfikir berulang-ulang kalau melanjutkan kemarahannya dengan pemutusan silaturahim. Kenapa? Karena dia sudah faham tentang bahayanya memutuskan silaturahim, dan mereka dari generasi terbaik, walaupun ada sengketa dengan keluarganya, dengan sanak saudaranya, tapi mereka berjaga-jaga untuk tetap berhubungan. Jadi ini yang terjadi di masa lalu. Artinya bukan tidak ada pemutusan silaturahim, ada. Namun orang beriman itu
berusaha betul berjaga-jaga agar tidak sampai jatuh ke dalam jebakan itu. Dia bertahan, bahkan dia mengalah. Dia lebih dahulu mohon maaf walaupun kadang-kadang orang yang bersalah. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah hubungan rahim ini itu dikabarkan oleh Allah dalam beberapa ayat untuk kita menjaganya. Ya, di antaranya surah An-Nisa ayat pertama, Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum kana 'alaikum raqiba. Kata Allah, bertakwalah engkau kepada Allah, alladzina tasaaluna bihi wal arham, yang engkau diminta untuk menjaga hubungan rahim. Bertakwalah engkau kepada Allah, yang Allah meminta kepadamu untuk menjaga hubungan rahim. Lalu di dalam ayat yang lain, Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan penyembahan kepadanya, kepada orang tua, lalu Allah segera mengatakan tentang begitu pentingnya menjaga hubungan kerabat. Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Sembahlah Allah, lalu jagalah hubungan dengan kedua orang tua. Jangan syirik kepadanya, lalu jagalah hubungan dengan kedua orang tuamu, lalu kemudian jagalah hubungan dengan kerabat-kerabatmu. Jadi yang menciptakan kita meminta agar kita menjaga hubungan kerabat. Nanti dalam ayat yang lain, baik zawil junub, baik zawil qurba ataupun zawil junub, maupun keluarga yang jauh, yang dekat dijaga, yang jauh pun dijaga. Keluarga dekat, rahim pertama, sesama satu rahim, adik kandung, abang kandung, itu ring pertama yang patut kita benar-benar menjaga. Walaupun kadang-kadang ada sengketa-sengketa, tetapi hendaknya tidak sampai memutuskannya. Kemudian nanti yang jauh pun dijaga, artinya sepupu kita, lalu kemudian dengan orang-orang yang masih punya hubungan kerabat dengan ayah kita, dengan nenek kita, itu patut sekali untuk dijaga. Jadi Allah langsung turun tangan untuk memerintahkan ini. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa atizil qurba, lalu berikanlah di antara yang engkau sedekahkan, berikanlah kepada orang-orang yang punya kerabat. Jadi Allah tak pernah lupa untuk menasihati kita, jaga hubungan kerabat. Kalau ada sedekah, sedekahkan lebih dahulu kepada ring-ring yang paling dekat dengan kita. Dalam semua konsep sedekah, pemberian, itu yang disuruh jaga pertama adalah lingkaran yang paling dekat. Kemudian kalau lingkaran yang paling dekat sudah dapat, barulah kita menuju ke yang lebih jauh. Dan semua konsep fikih syariat, dalam syariat itu semuanya begitu. Kita disuruh memberi zakat, wajib. Kalau kita baca fikih, maka zakat itu diberikan di tempat sumber harta, ring pertama, karena dia berhubungan dengan harta, dan diharamkan oleh jumhur ulama mengeluarkan zakat melebihi jarak boleh qasar salat. Tak boleh mengirimkan zakat melebihi jarak boleh qasar salat.
jarak boleh qasar salat antara 81 sampai 89, terjadi perbezaan pandangan masalah itu. Kita ambil kesimpulan 90 km. Jangan kirimkan zakat kita ke area melebihi 90 km. Begitu bahasa sederhananya. Kenapa? Karena yang akan sangat mengetahui dan sangat membantu adalah orang-orang yang berada di sumber harta kita. Jadi kalau kita kerja di Lok Semawi, ya berarti zakat itu berikan di Lok Semawi. Kalaupun mau keluar, jangan keluar dari 90 km kecuali darurat, ada kondisi tertentu yang menyebabkan itu. Itu konsep pemberian. Kurban juga begitu. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian memakruhkan mengirimkan kurban melebihi jarak oleh qasar salat. Kenapa? Kita berkurban, tapi kita kirimkan, kita di sini, lalu kemudian kerja di sini, ya. Dan yang paling sering melihat kita memakai seragam berbagai macam ragam warna, dan mereka tahu bahwa kita PNS, mereka tahu bahwa kita begini dan begitu. Lalu ketika berkurban, mereka mulai bertanya-tanya, kenapa bapak itu tak ada kurbannya? Padahal kita kurban, kita kirimkan keluar. Itu sebahagian memakruhkan, sebahagian mengharamkan. Kenapa? Yang paling harus dapat pertama orang yang berada di sumber harta tempat kurban itu. Ya. Jadi semua konsepnya begitu. Maka tidak benar kalau kita langsung bersedekah kepada fakir miskin, ya, yang jaraknya entah di mana. Sumber sedekah Lok Semawi, kirim ke di Ubanda, kirim ke di Umedan, kirim entah di mana-mana kita kirimkan. Padahal di sini cukup banyak fakir miskin yang perlu kita tolong, cukup banyak bantuan sesama kita yang perlu kita harapkan. Ya. Jadi begitu konsep dalam memberi. Makanya dalam hubungan rahim, untuk menjaga hubungan rahim lebih kental, lebih dekat, maka orang pertama yang patut kita fikirkan adalah nasib saudara kita. Ya, nasib saudara kita. Ya, ketika punya gaji, ke siapakah kita kirimkan pertama? Pikirkan dulu adik, pikirkan dulu kakak. Kalau mereka masuk kategori miskin, kalau mereka tak ada, barulah masuk ke ring berikutnya. Pikirkan nasib adik ayah kita, ya, pak awal kita, miwa kita, ya. Kalaupun mereka pun sudah siap sedia, tak perlu butuh bantuan, maka mulailah melihat-lihat keadaan sepupu, keponakan, ya. Begitu. Tujuannya apa? Dua pahala yang Nabi janjikan bagi mereka yang menolong saudaranya. Kalau bersedekah kepada orang biasa, itu pahalanya satu, iaitu pahala sedekah. Maksud pahala satu, pahala sedekah. Tapi memberikan kepada yang punya hubungan rahim, itu pahalanya dua, kata Rasulullah, ya. Pahala sedekah plus pahala menyambung rahim. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kita menghantarkan sedekah kita berikan beras satu sak setiap bulan, atau kita kirimkan minyak, ya. Lalu ketika adik ayah kita yang berada di kampung halaman, ketika kita hantar, maka meneteslah air mata mereka, dan mereka saling berbisik-bisik dengan anaknya, dengan istrinya. Mereka mengatakan, alhamdulillah, keponakan kita yang sudah PNS di Lok Semawi tidak melupakan kita. Walaupun adik kita telah tiada, tapi anaknya tak pernah lupa kepada kita. Betapa besar penghargaan mereka. Lihatlah bagaimana senyuman mereka ketika kita datang di bulan berikutnya. Lihatlah bagaimana mereka berusaha bahkan memotong, menyembelih ayam di kandang yang mungkin tinggal satu-satunya, demi melayani kegembiraan yang mereka dapatkan dari seorang keponakan yang mengingat pak awahnya, mengingat pamannya. Begitu hebatnya sedekah kepada rahim, ya. Jadi utamakan dulu. Jadi jangan kita sampai terjebak, ya, mengutamakan orang yang tak punya hubungan saudara. Tapi kalau harta banyak, seimbangkan, ya, paling kurang seimbangkan. Saudara dapat, hubungan-hubungan tetangga miskin juga diutamakan, tapi tetap semuanya dapat. Kalau pas-pasan, utamakan saudara.
Ini kadang-kadang kita dengan orang-orang yang berdiri di bawah lampu merah kita tak pernah lupa, tapi dengan keponakan yang sudah yatim tak pernah kita berikan, padahal itu bukan lagi sunnah, sudah menjadi wajib bagi wali memelihara. Jadi banyak sekali perintah yang menyuruh menyambung hubungan rahim. Salah satu yang paling banyak dilupakan oleh hamba Allah hari ini, berbagi kepada saudara ketika membagi warisan. Ya, berbagi kepada saudara-saudara yang punya hubungan rahim ketika berbagi warisan, walaupun mereka tidak termasuk ahli waris. Itu yang paling banyak dilupakan oleh hamba Allah. Makanya Allah mengatakan, wa iza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ini ayat yang kita lupakan. Apa kata Allah? Kalau di waktu engkau melakukan qismah, pembagian warisan, kalau engkau melakukan pembagian warisan dan di saat itu masih ada saudara-saudaramu di sekelilingmu yang termasuk golongan fakir, miskin, yatim, ulul qurba, kata Allah, masih ada ulul qurba, kerabat-kerabatmu yang dia tak termasuk ke dalam ahli waris. Karena dalam konsep warisan, kalau kita punya anak laki-laki, itu jangan harap paman-paman bisa dapat. Wali-wali semuanya harus diam. Tidak ada urusan dengan harta yang kita tinggalkan. Kalau kita punya anak laki-laki, kalau punya anak perempuan saja, itu mereka kemungkinan dapat, bahkan bisa dapat menjadi asabah atau berbagi dengan si perempuan, melihat kondisi keadaan ahli waris yang lain. Tapi kalau ada anak laki-laki, dipastikan tak dapat. Tapi mereka tahu bahawa adik mereka yang almarhum punya harta yang banyak. Keponakan-keponakan tahu bahawa sepupunya sedang berbagi harta. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, dulu yang sekolahkan adik kita itu kita, yang dulu terjun ke sawah, tidak peduli hujan, tidak peduli teriknya matahari, untuk menyekolahkan adiknya adalah abangnya, yang dulu berjuang untuk membuat dia berhasil juga saudara-saudaranya. Tapi begitu adiknya meninggal, yaitu ayah kita, kita sebagai anaknya bahkan tak mengingat perjuangan paman dan pak wah kita sama sekali. Disitulah Allah mengatakan, farzuquhum minhu, kalau engkau berbagi warisan, walaupun mereka tidak masuk ahli waris, setelah engkau dapat hakmu, berbagilah kepada mereka. Berbagilah kepada mereka, kata Allah. Apakah engkau berikan uang, faksuhum, atau engkau berikan pakaian kepada mereka, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Juga ketika engkau memberikannya, berbicaralah dengan mereka bicara yang baik. Artinya, hantarkan dengan senyuman, hantarkan bahagian dari rezeki yang kita dapatkan kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Ini yang paling banyak dilupakan. Bahkan ada yang sama sekali diam terus berbagi warisan, sah, tidak mengapa, dibolehkan. Tapi kemudian tak sedikit pun ingin warisan itu didapatkan oleh saudara yang lain, yang mereka tahu memang tidak mungkin mereka dapat kalau dalam urusan pembagian. Akibatnya apa? Muncullah kebencian, rasa tak senang, rasa tak dihargai. Padahal kalau kita ada 5 orang, kita kutip dari 100 juta seorang yang kita dapatkan dari ayah kita, kita minta kepada semua saudara kita, kita kumpulkan sejuta, kita berbagi kepada saudara-saudara yang miskin terutama. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika kita hantarkan amplop yang mungkin kita hantarkan 300.000 per orang, atau 400.000 atau 500.000, kita berikan kepada 10 orang saudara kita
yang miskin, lalu kita mengatakannya, Pak Wak, kami baru berbagi warisan, ini sedikit hadiah untuk Pak Wak. Paman, ini sedikit hadiah untuk paman dari kami. Bisa bayangkan perasaan seorang paman yang tidak dilupakan walaupun dia tahu bahwa dirinya terhijab, dia tak mungkin bisa dapat warisan dari adiknya yang telah ditolongnya di masa lalu, yang telah diperjuangkannya masa lalu. Tapi ternyata anak-anak adiknya tak melupakannya. Terbayangkan perasaan yang begitu gembira, begitu dihargai. Itu yang model-model begitu. Kita baru parkir mobil saja di depan rumah mereka, ketika kita pulang kembali ke rumah-rumah mereka, mereka langsung menyambut dengan rasa bahagia. Tapi itu tak terjadi hari ini. Begitulah kita melupakan nasihat Allah ya. Bahkan bukan itu saja, kebalikannya yang terjadi, putusnya hubungan rahim paling tajam hari ini gara-gara warisan ya. Dulu ketika ayah masih hidup, kita saling berbagi, senyum, bahkan saling berkunjung ya. Begitu ayah meninggal, karena warisan tidak dilakukan dengan hukum Allah, dan salah satu penyakit manusia hari ini yaitu tidak segera berbagi warisan sehingga ditunda-tunda, lalu dinasihati oleh seorang ibu yang tak pernah faham ilmu agama. Kata si ibu, nak, jangan bagi dulu warisan ayahmu, nak. Ibu kan masih ada, nanti aja kalau mama udah meninggal baru kita pikirin, sementara ini kita hidup terus sama-sama. Apa hukum menunda warisan? Haram. Karena di dalam harta warisan itu ada harta adik kita, ada harta kakak kita, ada harta ibu kita. Haram. Maka kasus yang paling banyak kami temui, kakek, dari kakek belum turun ke ayah, dari ayah belum turun ke anak, bertahun-tahun. Akibatnya apa yang terjadi? Yang di kampung sikat habis harta ayah di kebun, panen sampai sudah berpuluh-puluh kali. Yang tidak tinggal di kampung itu tidak tahu apa-apa ya. Lalu yang di kampung merasa, alah, yang tinggal di Medan kan mereka kan PNS, jadi tak perlulah kita pikir-pikir kali. Kita ni yang punya ayah kita sikat untuk kita di kampung. Nyan menan buat. Begitu ketahuan, tersimpan di hati rasa benci. Adik sudah mulai benci abangnya, abang sudah benci adiknya. Akibatnya begitu mau dibagi, tak tahu lagi berapa harta ayah yang tersisa. Ada yang sudah jual tanah diam-diam, yang panen tadi berpuluh-puluh kali, lalu dijualnya tanah sedikit-sedikit. Begitu berkumpul sekali, langsung ribut, langsung putus silaturahim. Yang dulu begitu kita telefon, bang kami singgah ya, oh mereka begitu gembiranya. Tapi setelah kejadian itu, bang kami singgah, mereka mengatakan kami tak ada di rumah. Minggu depan, bang kami singgah, kami tak ada di rumah. Jadi kapan ada? Kami ada kalau kalian tak singgah. Bisa bayangkan Bapak Ibu, sama satu rahim, darah yang sama, putus gara-gara apa? Kebodohan, tipuan syaitan, menunda-nunda warisan. Sang-sangka betul tak menunda warisannya. Sang-sangka betul tak seorang mamak yang mengatakan mamak masih hidup, jangan bagi dulu harta ayah. Itulah kebodohan. Maka mamak seperti itu perlu ikut pengajian. Jadi jangan hanya dikirimkan ke rumah sakit, jangan hanya cek darah, kirimkan di tempat pengajian biar paham urusan agama. Ini yang paling diperparah lagi ketika yang paling tua tak paham agama. Karena banyak sekali hari ini putus silaturahim gara-gara aksi dari anak yang paling tua. Begitu anak paling tua tak paham agama, dia pula yang mengatakan, udah tak usah bagi dulu, kalau abang bilang tak bagi, jangan bagi. Akhirnya adik terdiam karena tak ingin melawan abangnya. Paling banyak kejadian seperti itu. Akhirnya hancurlah silaturahim. Siapa yang paling bergembira? Syaitan. Karena Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah qati', tidak akan masuk surga pemutus hubungan silaturahim, tidak akan masuk. Pemicunya apa? Kebodohan. Makanya Bapak Ibu, anak pertama itu masukkan pesantren, Pak. Walaupun dia nget ujung, kalau nget ujung itu anak bungsu ya, Pak. Yang nget orang siapa? Anak pertama ada orang mengatakan ulai bara, kepala bara, atau ada bodoh di ujungnya katanya.
Anak pertama masukkan pesantren. Kenapa? Dia pemutus semua perkara. Anak kedua terserah, mau jadi doktor boleh, mau jadi pilot boleh, mau jadi co-pilot boleh. Yang anak pun dalam pesantren, karena gara-gara dialah selesai urusan, dan gara-gara dialah hancur urusan. Dan itu yang kami dapatkan terlalu banyak kasus seperti itu. Maka jemaah melakukan Allah, kesimpulannya, lihatlah hari ini begitu banyak orang memutuskan silaturahim, begitu banyak yang sudah tak lagi menyapa di antara keluarga, dan itu tanda-tanda akhir zaman. Dimulai dari minimnya ilmu mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sudah terjadi segera memperbaikinya, yang belum terjadi segera tangani, tanamkan agama, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.